kiranya kita semua boleh dengan kerinduan hati boleh datang beribadah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah yang Maha Kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan masuk di dalam doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghibur kita Allah Roh Kudus kiranya memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Mari kita bersama-sama mengagungkan Allah kita yang begitu besar di dalam kuasa, di dalam kasih-Nya. Kita naikkan pujian PPK 18, Besarlah Allahku. bukan karena pengakuan kami, tetapi karena apa adanya dirimu ya Tuhan.
yang begitu mengasihi kami, menciptakan alam semesta, begitu juga terus memelihara dan menyertai setiap umat-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati kami lewat ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kiranya Tuhan sedia untuk mengampuni dan terus memberikan pengampunan bagi setiap kehidupan kami, orang yang berdosa ini. Sehingga ibadah kami, penyembahan kami, puji-pujian kami boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kita tidak akan pernah bisa melukiskan kasih Tuhan yang besar, ya. Tetapi biarlah lewat hidup kita boleh terus menyanyikannya, mengagungkannya, memuji Dia lewat setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita dengan penuh sukacita mengagungkan Tuhan dengan satu pujian kasih Allah amat besar, PPK 21. percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita secara bertanggapan yang terambil di dalam Mazmur 67 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat yang pertama saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat yang kedua Bapak Ibu, dan kemudian kita secara responsoria membacanya sampai ayat yang terakhir. Mazmur 67 ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Rindu setiap waktu
Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Bahkan ketika kami boleh ada sampai saat ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami kembali dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita bersyukur karena dalam anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ke-17. Bagian firman Tuhan ini cukup panjang, jadi kita hanya akan membaca beberapa ayat saja. Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Saya akan membaca bagian firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu boleh simak di Alkitab masing-masing ya. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saya lanjut di ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti tema perenungan kita pada hari ini, saya ambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 17 ini dengan tema hidup dalam iman yang benar. Sekali lagi, hidup dalam iman yang benar. Berarti ada iman yang gak benar. Ada, makanya tercetuslah tema ini. Terkadang kita hidup di dalam iman Kristen pun kita kadang keliru. Bisa jadi apa yang kita pegang saat ini bisa jadi masih keliru, belum pada hal yang benar. Kenapa? Karena setiap manusia kebanyakan, saya tidak bilang semuanya, kebanyakan, tapi bisa jadi semuanya juga gitu ya. Kebanyakan orang itu mengusahakan yang sesuatu yang terlihat saja, berusaha untuk melakukan sesuatu yang terlihat rohani, supaya dia dikategorikan orang yang beriman. Nah, tapi masalahnya karena terlalu sibuk melakukan sesuatu yang terlihat rohani saja, itu akhirnya membuat dirinya lama-lama bosan, lelah, jenuh. Kenapa? Karena dia mau terlihat orang yang beriman, jadi dia hanya melakukannya sebatas supaya dilihat orang. Tanpa kita sadari, kita melakukan iman kita itu dengan datang ke gereja, kita berdoa, kita memuji-muji pujian rohani. Supaya apa? Karena terlihat saya ini orang beriman kepada Yesus, betul ya? Kita seringkali melakukan hal itu. Tetapi untuk membuktikan apakah kita benar-benar orang yang beriman kepada Tuhan, coba lihat kepada diri kita masing-masing. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, apa yang kita lakukan? Kebanyakan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, yang paling utama adalah mengeluh, bosan, jenuh. Bisa jadi kita tidak datang kepada Tuhan lagi. Atau sebaliknya, ketika dia dalam kesulitan yang berat baru datang mencari Tuhan. Itu juga bukti bahwa kita masih salah dalam iman kita, masih ada yang keliru. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar, kita cek iman kita masing-masing. Benar, iman itu kita tidak bisa lihat, Tuhan yang bisa menilainya. Karena dalam firman Tuhan juga
Iman sebesar biji sesawi aja sudah bagus sekali. Berarti alangkah susahnya menjadi orang yang beriman, betul ya? Tetapi firman Tuhan menuntut kita, ketika kita membuat suatu keputusan untuk mengikut Tuhan, disitulah kita harus melangkah dengan iman yang benar, yaitu beriman kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Permasalahannya, kita seringkali keliru. Nah, dalam Ibrani 12 ini setidaknya ada beberapa poin, tapi saya hanya akan bagi 4 poin saja tentang untuk memastikan apakah kita ini sudah beriman kepada hal yang benar, apakah kita sudah menjadi orang yang beriman dengan benar. Yang pertama, dalam ayat yang pertama yang tadi saya baru saja baca, setidaknya kalau kita menjadi orang yang beriman dengan benar, kita harusnya yang pertama adalah hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Benar, selagi kita hidup di dunia, seringkali kita jatuh bangun dalam dosa, tetapi tidak dikuasai dosa. Itu bedanya. Orang yang beriman dengan benar, boleh suatu saat sekali-sekali mungkin ada masanya kita jatuh dalam dosa, tetapi tidak dikuasai oleh dosa itu. Beda ya, orang yang dikuasai dengan dosa atau orang yang berdosa. Kenapa? Orang yang dikuasai dosa, dia udah tahu itu salah, tapi dilakukan ulang-ulang. Dia udah jatuh lagi di tempat yang sama. Itu yang dinamakan dengan dikuasai oleh dosa. Dalam ayat yang pertama, di sana ada kata merintangi ya. Sebelum itu dari Ibrani pasal 1 Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bapak Ibu, kata merintangi dalam bahasa aslinya itu dijelaskan itu seperti sama dengan sebuah menangkap, atau sama dengan ditangkap, dikekang. Maksudnya kita itu hidup dalam kuasa dosa. Kita terus dicengkram oleh dosa itu. Itu tadi seperti yang saya tadi katakan. Kita udah tahu itu salah, kita tidak berubah. Kita lakukan hal yang sama. Itu maksudnya. Jadi ketika kita hidup beriman di dalam iman yang benar atau beriman kepada Tuhan, tentunya kita tidak suka dengan yang namanya hidup bergaul dengan dosa. Yang kedua, hidup dalam iman yang benar. Kalau kita cek hidup kita, yang kedua adalah kita hidup dalam ketekunan. Benar, dalam hidup kita terus diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Pasti ada yang namanya tantangan, karena kita hidup di dunia, betul ya. Kita masih berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di sana kita diuji, apakah kita memilih kebenaran atau hidup bergaul dengan dosa. Nah, di sini kita dibutuhkan yang namanya ketekunan. Karena apa? Kalau kita hidup dalam tekun, di sana ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan. Kalau kita berusaha untuk bebas dari yang namanya ikatan-ikatan dosa itu, kita berusaha mencapai kepada Tuhan. Dalam ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dan ayat seterusnya, Bapak Ibu, ini menjelaskan bagaimana cara kita supaya menjadi orang yang hidup dalam ketekunan adalah supaya kita fokus kepada Tuhan. Jangan menoleh kanan kiri, jangan pasang standar dunia, tapi kita pasang standar Alkitab dalam kita menjalani hari-hari kita. Maka kita juga akan diberikan kekuatan, diberikan kemenangan ketika diperhadapkan dengan memilih dosa atau memilih kebenaran. Bapak Ibu, hidup dalam iman yang benar pertama adalah kita hidup tidak terikat oleh dosa. Yang kedua, kita hidup dalam ketekunan. Ketekunan apa? Dalam mengerjakan iman kita kepada Tuhan.
bukan tekun dalam dosa, tapi tekun mengubah diri menjadi lebih baik. Yang ketiga, hidup dalam iman yang benar. Kalau kita hidup dalam iman yang benar, tentunya kita adalah orang yang hidup damai dengan semua orang. Amin ya. Tidak ada masalah dengan orang lain, betul ya. Pasti kita ada gesekan-gesekan dengan orang lain, tetapi kita tidak dendam dengan orang lain. Itu maksudnya dalam ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu, damai itu berarti kita tidak ada, bukan berarti tidak ada konflik. Ada konflik, tetapi kita tidak menyimpannya. Ada istilah kata, jangan membawa beban atau dendam, menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam, apalagi terbit. Bahaya sekali ya. Jadi Bapak Ibu, kita hidup dalam iman yang benar. Kita adalah orang yang hidup berdamai dengan orang lain. Makanya ada banyak kepercayaan-kepercayaan di luar sana. Mereka adalah agama yang damai, tetapi cari masalah. Kita adalah agama yang berdamai, betul, tetapi kita nggak berdamai dengan diri kita. Masih ada rasanya nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Masih rasanya mengeluh, kok saya terlahir gendut, kok saya terlahir kurus, kok saya terlahir rambutnya keriting, kok saya terlahir dan lain dan seterusnya. Itu juga ciri-ciri orang yang nggak berdamai dengan dirinya. Tuhan menciptakan kita itu baik adanya, bersyukur dengan apa yang ada. Tapi mempercantik diri boleh gak semua? Boleh saja. Itu sangat boleh. Memperbaiki semua yang rusak, tapi bukan semuanya rusak ya. Intinya adalah Bapak Ibu, kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Sebelum berdamai dengan semua orang, kembalikan damai kepada diri kita. Kita bebaskan dulu dosa-dosa yang mengikat diri kita. Contohnya begini, kalau di ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu baca di rumah, ketika kita tidak berdamai dengan diri kita terlebih dahulu, kita tidak membebaskan yang namanya dosa-dosa kita tidak letakkan kepada Tuhan, kita susah berdamai dengan orang lain. Orang ngomong sedikit, diam-diam udah tersinggung, pasti ngomonginku. Orang bahas-bahas sedikit udah tersinggung, itu namanya gak berdamai. Kenapa? Dia sangat sensitif. Tetapi orang yang beriman di dalam Tuhan dengan benar, dia harus berdamai dengan dirinya sendiri dan juga berdamai dengan orang lain. Arti kata bahasa jelasnya gini, gak ada musuh dalam hidupnya. Tidak ada istilah itu musuhku, Ji musuh kekku, ku musuh kek J. Jangan. Orang Kristen tidak ada musuh. Orang Kristen tuh harus hidup damai, ya. Orang yang beriman di dalam Tuhan, dia adalah orang yang berdamai dengan semua orang. Yang terakhir, yang ketiga, dalam kitab Ibrani 12 juga, untuk dapat memastikan kalau kita hidup dalam iman yang benar, yang terakhir adalah hidup dengan penuh menghargai kasih karunia Allah. Bapak Ibu, di ayat-ayat yang terakhir, ayat yang 16, 17, di sana ada penjelasan kisah-kisah dari Perjanjian Lama. Secara singkat saya menjelaskan kepada kita, di sini kita tidak boleh menukar perkara dunia dengan hal kebenaran. Maksudnya apa? Ketika kita hidup beriman yang benar kepada Tuhan, kita tidak akan mengorbankan iman kita hanya gara-gara hal-hal duniawi. Contohnya, kita menutup mata dengan dosa. Gak apa-apa lah sekali-sekali, kan cuma sedikit aja, tidak ada yang tahu kok. Saya tidak tahu apa yang kita sembunyikan di hadapan orang manusia, tapi di hadapan Tuhan akan terlihat sangat jelas, betul ya? Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menukarkan kasih karunia Allah dengan perkara dunia. Hal praktisnya Bapak Ibu, kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita menerima anugerah keselamatan, jangan korbankan itu dengan kesenangan hati, dengan hal-hal yang menyenangkan hati kita atau menyenangkan orang lain, dengan mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya orang suka kepada saya, tidak apa-apa, toleransi sedikit-sedikit. Kan sedikit, gak banyak. Kita harus konsisten. Ketika kita mengatakan beriman kepada Tuhan, di sana kita harus menunjukkan
kita tidak toleransi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya bagi kita, ketika kita melihat 4 poin ini secara singkat, bahwa orang yang hidup beriman benar di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup tidak dikuasai dosa. Adakah manusia yang tidak pernah berdosa? Tentu tidak ada. Tetapi manusia yang terus-terus senang dikuasai dosa, ada. Kalau mau menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, mari kita bebaskan diri dari kuasa dosa, supaya kita mampu menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan, menjadi orang yang beriman benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat diri kita, apakah kita sudah hidup dalam ketekunan, dalam iman kita kepada Tuhan, ataukah hanya pasang surut seperti hujan dan matahari ganti-gantian ya? Bentar hujan, bentar panas, bentar nanti hujan lagi sore. Apakah kita imannya seperti itu? Hari ini cari Tuhan, hari ini saya memuji Tuhan, besok sudahlah terserah, udah capek. Hari ini saya ingat berdoa kepada Tuhan, besok lupa lagi. Apakah seperti itu? Orang percaya harus konsisten, betul ya? Kenapa? Tuhan konsisten menolong kita. Apa yang kita lakukan? Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan mengerjakan, kita sudah baru merayakan yang namanya kenaikan. Tuhan ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Nanti di ayat emas, Marlon tolong slide ayat emas. Kita baca ayat emas kita, nanti juga akan dibaca. Nah, kita baca. Ini ayat akan kita temui kebanyakan ya. Di mana? Di batu nisan, betul ya? Kalau orang mati sering pakai ayat ini. Apakah hanya orang mati yang pakai ayat ini? Enggak juga. Manusia yang hidup yang pasang di petinya, di petinya, di salibnya. Padahal orang yang mati belum tentu dia melakukannya, betul ya? Coba kita baca bagi orang yang hidup ayat ini. Kita baca satu kali, 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, hidup dalam iman yang benar, biarlah kita memeliharanya sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita. Jangan setelah mati nanti pesan, "Kalau saya mati taruh di salib ya." Ayatnya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, padahal dia tidak memelihara iman. Itu namanya kosong, munafik. Tuhan tahu hati kita. Saya suka sekali dengan ilustrasi. Ada dosen kami dulu bersama dengan Cuto Yoga. Dia pernah khotbah begini. Kalian itu jangan ya, kalau orang mati jangan paksa-paksa tangannya dibegini-beginiin katanya. Kalau dia biasanya main kartu, taruh aja kartu di tangannya. Kalau dia pegang botol, taruh botol. Jangan paksa-paksa tangannya begini. Udah keram masih aja dipaksa begini. Itu namanya apa? Gula, betul ya? Bohongin Tuhan. Tuhan tahu hatinya. Jangan dipaksa tangannya. Kalau dia biasa pegang apa waktu hidup, ya taruhlah. Ceweknya gunting ya. Bukan. Maksudnya apa? Kita harus menghidupi iman kita. Jangan hanya ketika mati berpasang ayat itu. Tidak. Hidup iman yang benar itu berarti setiap hari tekun melakukannya. Jangan kalau ada orang lihat, bahkan ketika orang gak lihat, kita tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus hidup dalam iman yang benar, bukan karena ada motivasi terselubung dalam diri kami, tetapi karena kami benar-benar mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan menolong seluruh jemaat Tuhan, biarlah mereka benar-benar menghidupi iman mereka dalam kehidupan mereka. Mereka sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Menolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama, tak henti-hentinya. Kita terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, seluruh umat Tuhan. Saat ini iman setiap orang percaya sedang diuji. Ya, saya sama contoh beberapa waktu yang lalu kami diskusi dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Saat ini sedang penampian. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi saat ini,
Apa yang orang-orang itu akan pilih? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak bisa ke gereja karena ada corona. Betul, kita harus batasi diri. Tapi kita apakah tetap cari Tuhan ketika kita di rumah? Hanya Bapak Ibu, Saudara yang tahu dengan Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa ke gereja, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Mari kita berdoa. Kita menyerahkan hidup kita. Kita berdoa untuk seluruh umat Tuhan di muka bumi, supaya kita semua tetap setia. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal ketika Tuhan datang menjemput. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyerahkan hidup kami, iman kami, keyakinan kami kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini mungkin ada banyak kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mungkin kami menjadi salah satu orang yang tidak setia kepada Tuhan. Dengan kondisi seperti saat ini, mendukung kami semakin jauh daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampuni kami, Tuhan suci kuduskan kami. Sekalipun situasi menuntut kami untuk menjaga jarak, membatasi diri dalam perkumpulan, tapi jangan kami menjauhkan diri daripada Tuhan. Kau memberkati seluruh umat Tuhan di muka bumi. Biarlah semakin sulitnya hidup, iman kami terus diuji, iman kami semakin melekat kepada Tuhan. Secara khusus jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan berkati mereka satu persatu dalam kehidupan mereka, dalam keyakinan iman mereka. Biarlah mereka semakin mengasihi Tuhan dan mau setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan menjemput setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa negara kita. Biarlah Tuhan berikan hikmat secara khusus dalam penyaluran vaksin saat ini terus diupayakan. Biarlah Tuhan boleh menolong semuanya, itu boleh jadi salah satu jalan untuk meminimalisirkan keadaan saat ini ya. Kita tidak ceroboh dengan hidup kita, kita juga bersyukur untuk itu. Dan Tuhan berkati para pemerintah, para medis yang terus bekerja, biarlah mereka tetap ditolong Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, secara khusus para pemimpin kami yang terus mengusahakan yang baik bagi bangsa kami. Secara khusus para medis yang mengupayakan, yang terus menyuntikkan vaksin kepada masyarakat Indonesia. Tuhan berkati mereka. Kami bersyukur dengan adanya vaksin terus menolong kami untuk mengatasi setidaknya sedikit daripada masalah yang dihadapi saat ini. Tapi biarlah Tuhan boleh pakai semuanya itu. Berkati seluruh masyarakat Indonesia supaya semuanya boleh bertanggung jawab dengan hidup mereka masing-masing untuk mendukung program yang diajukan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa yang terakhir, menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kita tidak dapat satu persatu, baik di Batu Tumpang maupun di tempat ini. Dan kita teringat untuk CNI yang juga masih terus dalam pengobatan. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Kita berdoa biarlah Tuhan memberikan yang terbaik. Dan kita juga berdoa secara khusus, dia tidak bersama dengan karena kurang sehat juga ya, Saudari Marcella yang juga akan berangkat kuliah ya. Ya, ini pertama kali anak remaja kita atau pemuda kita akan melangkah keluar. Kami sebagai hamba Tuhan juga rasa kehilangan ya. Cukup membantu kami dalam pelayanan, tapi untuk masa depan mereka kita terus dukung, kita doakan supaya dalam pendidikannya di Jambi Tuhan boleh memberkati mereka dalam masa muda mereka. Untuk pokok doa ini minta contoh yoga yang mimpin kita dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa seperti apa yang sudah disampaikan oleh Semuji Nifal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, nanti-nantinya kami haturkan setiap syukur kami kepadamu. Kau terus memelihara, menyertai jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin di antara jemaat Tuhan ada yang mengalami sakit penyakit. Kami terus mengingat Ibu Eni dalam pengobatan di Jakarta. Dan kami juga terus berdoa untuk keluarganya, kiranya terus diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dalam mendampingi pengobatan daripada Ibu Eni. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, para lansia. Kami
mengingat keluarga Asuk Aven bersama istri, Asuk Ato bersama dengan istri, dan juga Pak Utahayan. Kami tahu Tuhan usia tidak lagi muda, tetapi biarlah sukacita dan kemurahan Tuhan selalu ada bagi orang-orang tua yang kami kasihi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudari Marcella yang beberapa hari ke depan akan pergi dari Kobang menuju ke Jambi untuk melanjutkan pendidikannya di sana, berkuliah di sana. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, memberkati, dan memberikan hikmat sehingga dia boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh berprestasi dan membanggakan kedua orang tuanya. Kiranya Tuhan sertai pimpin perjalanan ke Jambi, begitu juga dengan proses pendidikan yang harus dia jalani. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menaikkan setiap doa kami ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh juga menaikkan setiap doa-doa kita Bapak Ibu, dan penuh dengan rasa syukur kita mau yakin ya bahwa Tuhan akan terus menolong kita untuk memiliki iman yang benar, karena Dia adalah Allah yang ajaib kuasanya, ajaib anugerahnya, ajaib kasihnya. Kita akan memberikan ucapan syukur lewat persembahan. Kita mengiringi dengan satu pujian, ajaib, sungguh ajaib. Doa persembahan nanti akan disampaikan Ibu Betty oleh Saudara Firman. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya
silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyimak warta kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua Jennifer yang boleh menyampaikan firman Tuhan dan semua kita yang terlibat dalam pelayanan dan juga Bapak Ibu Saudara yang dengan setia hadir di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Ya, saya akan membacakan berikutnya petugas pelayanan minggu depan, hari Minggu 23 Mei 2021, liturgis Ibu Betty, khotbah saya sendiri, doa persembahan Saudara John Lee, warta Semu Jennifer, kolektan Saudari Lira, dan LCD Saudara Stephen. Berikutnya, kita akan menyimak untuk data ibadah pada hari Kamis 13 Mei 2021 dalam peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Kebaktian umum di tempat ini hadir 20 orang, persembahan 211.000, dan ada 3 persembahan syukur. Yang pertama dari Ibu Kimni 250.000, NN tanpa nama 200.000 rupiah, dan persembahan syukur dari Ibu Helen sebesar 200.000 rupiah. Dan di hari yang sama, kebaktian umum di Pos Batu Betumpang hadir 19 orang, persembahan 135.000 rupiah. Jadi total persembahan yang masuk pada hari Kamis kemarin total 996.000 rupiah. Dan yang terakhir, pengumuman untuk adik-adik remaja, pemuda-pemudi, kita akan kembali melaksanakan ibadah pada hari Jumat 21 Mei di tempat ini seperti biasa pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia 12 tahun ke atas, silakan boleh mendorong untuk mengikuti ibadah remaja pemuda di tempat ini setiap hari Jumat jam 6 sore. Demikian warta yang bisa saya sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama pada hari ini. Mari kita semua berdiri. Maaf, ayat mas tadi sudah dibaca, jadi saya kelupaan. Kita akan baca ayat mas kita yang terambil dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Kita baca sebanyak 1 kali saja. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Mari kita semuanya berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian doxologi. Biarlah Engkau terus dimuliakan dalam hidup kami ya Tuhan, karena Engkau Allah yang terus menyertai dan memelihara setiap umat-Mu di tempat ini, ketika mereka pergi di dalam usaha, pekerjaan, bahkan dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan terus memberikan berkat. Biarlah Tuhan terus menolong hidup kami untuk terus menjadi saksi-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang terus memiliki hidup di dalam iman yang benar. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan-Mu lewat ibadah ini, dan kami akan mengakhirinya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu.